Tidak ada satupun organisasi atau perusahaan yang imun terhadap krisis. Setiap organisasi rentan terhadap krisis yang melanda. Maka dari itu, jika krisis tidak segera ditangani dan dikomunikasikan, maka akan membuat situasi menjadi rumit dan krisis semakin berkepanjangan. Krisis yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat merusak sendi organisasi yang sedari lama dibangun, termasuk dalam hal ini citra dan reputasi. Salah satu teori yang bisa menjelaskan krisis yang terjadi dikenal dengan Situational Crisis Communication Theory yang digagas oleh Timothy Combs dan Sherry J. Holaday. Situational Crisis Communication Theory biasa digunakan untuk menjelaskan reaksi publik terhadap situasi krisis dan reputasi yang terjadi pada suatu perusahaan, organisasi maupun instansi terhadap sebuah krisis dan strategi krisis atau crisis response yang dibuat oleh praktisi public relation. SCCT mengantisipasi reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi atau citra organisasi. Sementara itu, menurut Combs ada 3 macam strategi respon krisis yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan tanggung jawab krisisnya, yaitu yang pertama, penyangkalan atau denial, yakni pihak organisasi menyalahkan beberapa orang atau kelompok di luar organisasi untuk krisis. Selanjutnya, meminimalisasi, yakni manajemen krisis untuk meminimalkan tanggung jawab organisasi. Dan yang terakhir, membangun kembali atau rebuild, yakni pihak manajemen krisis menawarkan uang sebagai bentuk kompensasi dan hadiah lain kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas krisis. SCCT merupakan gabungan dari teori atribusi. SCCT memiliki 3 model atau elemen dasar, yaitu situasi krisis, sistem komunikasi yang menyelaraskan situasi krisis, dan strategi penanganan krisis yang tepat. Artinya, sebuah perusahaan harus mengenali situasi krisis terlebih dahulu dan kemudian menentukan tindakan dalam menyikapi krisis melalui komunikasi dengan menggunakan strategi penanganan yang tepat. Teori SCCT salah satunya pernah digunakan oleh maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia, yaitu ketika seorang YouTuber Indonesia bernama Rius Fernandes yang duduk di kursi kelas bisnis mengaku kebingungan karena bentuk menu makanan maskapai Garuda Indonesia tidak lazim untuk disodorkan kepada penumpang. Ia sempat mengomentari tentang menu tulisan tangan yang dianggap lebih ada sentuhan manusia, terutama ketika pramugari menawarkan dengan sopan dan menjelaskan bahwa kartu menu tidak tersedia karena masih dalam proses percetakan. Ia pun mengunggah foto dengan caption menu tulisan tangan di Instastory-nya. Menanggapi hal tersebut, terdapat 4 kategori respon krisis SCCT yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu excuse, yakni melakukan penyangkalan terhadap kasus tersebut. Excuse PT Garuda Indonesia merupakan upaya mengurangi tanggung jawab atas krisis yang terjadi. Selanjutnya, justification. PT Garuda melakukan tindakan justification untuk menyelesaikan krisisnya melalui pelaporan YouTuber atas pencemaran nama baik. Tetapi beberapa waktu kemudian, karena banyaknya kritikan atas kasus tersebut, PT Garuda Indonesia tetap terbuka terhadap kritik setelah kasus laporan pencemaran nama baik atas unggahan YouTuber Rius Fernandes yang kemudian sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, compensation. Dalam kasus ini, bentuk kompensasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia adalah memberikan penerbangan gratis kepada YouTuber Rius Fernandes. Pemberian tersebut merupakan kompensasi atas pelaporan yang dilakukan Serikat Karyawan Garuda Indonesia. Yang terakhir yaitu apology, yakni pihak maskapai PT Garuda Indonesia melakukan permohonan maaf dan menerima kenyataan serta mengambil tanggung jawab atas krisis yang telah terjadi. Maka dari itu, Situational Crisis Communication Theory yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan bertujuan untuk merespon krisis yang sedang melanda perusahaan, agar krisis yang terjadi pada perusahaan tidak semakin berlarut dan berkepanjangan yang dapat berpotensi merapuhkan citra atau reputasi organisasi.